hari ini kita kuatkan hati, ya kan, lekatkan terus dalam hati dan pikiran. Nomor 1, tanggal 27 November semua kita ke TPS ya, menggunakan hak pilih kita, langsung buka, lihat nomor 1 itu sudah Pak Batian, nomor 1 bungkus. Baik. Ya. Kami atas nama Koalisi Jaya Raya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan segala kerendahan hati atas kehadiran Ibu Pendeta Dua dan juga saudara-saudara semua yang sudah berkenan hadir. Ini karena kerinduan mereka mau dengar suara hati saya dari Studio Bilong GMC. Karena kamu selalu dengar itu Bapak John Guru GMC punya suara. Hari ini saya punya. Karena beliau sudah kasih saya mandat itu, sehingga sore hari ini saya harus lanjutkan ini. Saya hari ini bicara di tempat ini. Pertama saya bicara di, karena ini yang kedua. Pidatonya agak banyak sedikit. Kalau biasanya itu hanya perkenalan karena belum ada penetapan waktu itu. Kita hanya sosialisasi. Tapi karena sudah ada penetapan, ya sudah. Hari ini saya bisa bertatap muka, langsung bisa sampaikan. Tanda tangan sampai semua proses masalah ijazah dilalui. Ternyata tidak benar. Yang saya heran, bahwa yang disembunyikan sampai hari ini belum dinyatakan kebenaran. Berarti saya orang yang benar. Ya Bapak sudah tahu lah seperti apa. Lebih baik tidak dipercaya daripada dipercaya, tapi yang dipercaya kami tidak tahu apa di dalam hati. Ya, jadi begitu. Sehingga dari situ saya lalui sampai dengan perjalanan dengan beliau. Pada akhirnya 5 hari yang lalu saya mengalami musibah. Jadi saya terus apa? Ya, seharusnya beliau punya sebelah harus bekerja bersama saya untuk menyampaikan visi dan misi kami. Tapi manusia boleh beraneh-aneh, tapi rencana Tuhan. Tapi percayalah itu semua, dan di dalam diri saya percayakan dan saya perhatikan bahwa dengan kepergian beliau itu adalah membuka pintu gerbang kemenangan di akhirat. Karena waktu besoknya mau pemakaman, dalam impian beliau dia datang di atas saya pergi. Nah, jangan berkecil. Saya bawa nomor 1 ini, itu dunia yang kami doa sudah tahu nomor 1. Tapi adik pergi ini mau bawa nomor 1 ini, saya mau daftar di nomor 1 ini. Mau mendaftar di sana. Jadi kakak itu sekecil. Itu saja yang beliau sampaikan dalam mimpi yang baiknya sehingga saya akan pemakaman. Mudah-mudahan ini jadi gambaran untuk apa yang disampaikan oleh Bapak adik saya. Terus jadi itulah perjalanan kita doa sehingga akhirnya kami menggantikan sayap sobanya yang patah. Akhirnya dapat juga dengan Bapak Yusuf Jalwo. Karena Bapak Yusuf Jalwo ini yang punya surat lengkap. Karena KPU hanya memberikan waktu kita berapa? 7 hari. Karena 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu, artinya tinggal sisa waktu 3 hari. Nah, dengan waktu yang sisa 3 hari ini, sudah yang akan berusaha akhirnya beliau kami jadi untuk menutupi penggantian untuk Bapak Petrus itu akhirnya Bapak Yusuf Jalwo jadi penggantinya. Jadi saya sudah datang, cuma proses administrasinya beliau tidak hadir karena belum ditetapkan di
KPU. Mudah-mudahan besok beliau sudah daftar di KPU, sehingga perjalanan kami dua lagi kita lanjut. Patah bukan berarti sampai di situ, tapi ada tumbuh. Celah-celah yang patah itu ada tumbuh. Kalau kayu patah sebelahnya pasti dia akan tumbuh juga. Itulah dia perjalanan saya. Jadi dalam pertarungan untuk Gubernur Papua Selatan ini. Oke, itu mengenai kronologi saya yang saya sudah sampaikan untuk Bapak Ibu. Sedikit saya mau menambah tentang secara garis besar saja tentang visi misi kita. Kami dua sudah menggaris bawahi. Kami dua ini sebagai peletakan batu pertama. Batu pertama yang kami mau letakkan untuk Papua Selatan, untuk Papua Selatan selanjutnya. Jadi kami dua ini adalah simbol di mana untuk orang asli Papua, kami dua saja. Jadi di dalam pertarungan ini kalau saya lihat 2 lawan 1, 3 lawan 1. Kalau kita lihat dalam gambarannya. Jadi ya itulah apa yang terjadi dalam diri saya. Tapi itu bukan berarti sampai di situ. Tuhan masih memimpin kita di dalam diri saya, dan kami semua yang ada di sini Tuhan masih memimpin kita. Masa yang kita. Jadi visi misi kita itu yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa visi misi berkelanjutan. Terima kasih untuk 4 kabupaten yang sudah melalui dari semenjak zaman Belanda masuk penjajahan itu adalah Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke melahirkan 3 kabupaten baru, yaitu Bovendigor, Mapi, dan Asmat. Masih ada lagi yang kita akan lanjutkan tentang pemerintahan otonomi baru, yaitu 2 kabupaten baru dan 1 wali kota. Mudah-mudahan dalam waktu dekat di tahun 2025 3 otonom baru ini bisa hadir di daerah Papua Selatan ini. Kemudian ada berkelanjutan lagi untuk 4 kabupaten, yaitu di Merauke, Bovendigor, Mapi, dan Asmat untuk daerah otonom selanjutnya. Itu yang sudah masuk dalam visi-visi kita untuk di pemerintahan, terus untuk di birokrasi, sehingga itu menjadi gambaran umum untuk kita. Kenapa? Pemerintah kalau satu saja, terus banyak kampung-kampung yang belum diatasi dengan program, pasti akan lumpuh juga. Jadi inilah visi misi kita, sehingga kita bentuk ini kabupaten-kabupaten yang baru ini, sehingga roda pemerintahan pembangunan ini bisa berjalan antara satu dengan yang lain. Jadi saling kait mengait begitu. Jadi sistem yang nanti kita buat itu kayak pembangunan sisik tulang ikan. Saya mau coba, karena di Indonesia ini ada 1 kota yang punya pembangunan itu, yaitu Kota Batak. Dosen saya dia bilang begini, padahal kalau besok ke Pulau Papua, kau buatkan ini program. Ya. Dari induk, dari kepala ada ekornya. Sisi-sisi ini, kau lihat itu kan ada simpul-simpul kota yang kau harus buat itu, sehingga pembangunan itu dia bisa berjalan saling kait mengait, dan itu cepat pertumbuhannya untuk masyarakat, ekonomi juga cepat bertumbuh. Itulah yang coba kami akan mau terapkan di Papua Selatan pertama ini. Indonesia Barat sudah, sekarang coba kita mulai di Indonesia Timur dengan simpul-simpul itu. Jadi simpul-simpul kota itu yang nanti kita buat itu adalah distrik. Distrik yang tua itu, itulah yang jadi kota sentral, sehingga tidak ada lagi yang pencari kerja datang ke kota terus, tidak. Mari kita bangun sentra-sentra kota baru di distrik-distrik, sehingga
Tidak ada pemulung yang ada di kota Merauke banyak. Itu dihilangkan. Itulah kita pancing dengan itu pembangunan yang saya dari Gunung Gipsi mencoba dengan dosen saya kasih tahu tentang kota Batam. Batam saya harus kasih beda di kabupaten untuk 3-4 kabupaten Merauke, Provinsi Mapi dan Asmati, tambah lagi 2 kabupaten, ditambah lagi wali kota dia masuk. Ya, itu menyangkut birokrasi pemerintahan yang kita akan lalui. Sehingga yang dikatakan itu pertumbuhan ekonomi apabila kota-kota sentra ini sudah ada, dengan sendirinya dia akan tumbuh. Kenapa? Sumber daya alam yang ada di Papua Selatan ini luar biasa. Ya. Dia akan berkaitan dengan ada program pemerintah yang sekarang ada di Papua Selatan ini. Itu yang dia akan berkenan dengan itu. Sehingga semua kota yang ada di sentra-sentra itu dia akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Nah, cuma yang nanti kita lengkapi itu adalah pendidikan. Pendidikan ini kita akan terapkan 2. Ya, yang putus sekolah kita akan bangun PLK untuk pelatihan untuk anak-anak yang putus sekolah. Kita akan buatkan PLK. Saya sudah punya jaringan kerja di Jakarta, teman-teman saya yang ada di sana, untuk salah satunya di Salatiga. Saya sudah ada komunikasi untuk buka saudara-saudara anak-anak kita yang besok kalau memang putus sekolah, kirimkan orang untuk pelatihan. Mulai dari komputer pasar sampai dengan alat-alat itu. Seperti itu, sampai dengan komputer. Kita punya anak-anak yang belum belajar komputer, supaya mereka juga harus ada pelatihan-pelatihan itu. Di Kota Merauke kita akan bentuk. Mudah-mudahan ini kamu dengar, ada yang sudah mulai sinyalnya jalan, ya sudah ada yang buka, ya sudah. Pemerintah kita tinggal kerjasama dengan orang untuk berikan pelatihan untuk kita punya anak-anak di bidang komputer itu. Pemerintah akan siapkan bantu untuk pelatihan itu. Itulah sehingga anak-anak kita ini sudah bisa mendapatkan keterampilan. Teori boleh, oke, tapi keterampilan kalau tidak ada susah. Ya, jadi itu yang kita akan mau ke depan itu. Kita akan buat program itu untuk membantu kita punya anak-anak yang putus sekolah, termasuk yang kita punya anak-anak yang di sini kan banyak itu. Apa itu kampus sebentar? Nah, itu. Ini nanti coba kita akan tangani dengan cara kita sendiri. Ya, ada yang nanti kita buat bekerja sama dengan pihak gereja. Kita akan kerjasama dengan pihak gereja untuk bagaimana cara penanganan tentang anak-anak kita yang korban iPhone ini. Sampai dengan kesehatan kita akan bangun. Jadi makanya di segi kesehatan saya mau bangun itu rumah sakit IPB supaya dokter-dokter itu hari-hari dokter yang khusus mesti ada di Merauke sini, sehingga kita tidak perlu lagi buang biaya jauh-jauh ke Jakarta atau kemana kah, sehingga di situ harus ada. Jadi saya sudah bangun satu komunikasi dengan dokter-dokter yang ada di sini. Saya sudah mulai masuk, mudah-mudahan kalau bisa punya bagaimana untuk kita bangun itu rumah sakit. Kita harus punya rumah sakit IPB untuk menangani kita punya saudara-saudara yang memang benar mengalami kesakitan. Terus puskesmas ya kita akan bangun di distrik-distrik itu yang ya setara dengan yang ada di Kota Merauke ini, sehingga dokter-dokter yang ada bisa dibaikkan ke sana. Saya dengar memang kasus dokter ada. Oke lah, nanti kita akan pikirkan bagaimana untuk dokter-dokter itu bisa bekerja di puskesmas inti
di simpul-simpul kota tadi itu. Ya, kita coba bangun itu untuk ke depan. Itu menyangkut kesehatan, tetap kita akan perhatikan menyangkut kesehatan itu untuk ke depan ini. Kemudian yang berikut menyangkut ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu apabila ini akan berkaitan dengan tadi yang saya sudah bangun, bahwa apabila kalau kita sudah bangun kota-kota sentra, dengan sendirinya juga kita akan bangun infrastruktur. Infrastruktur ini kan ada 3, yaitu infrastruktur yang ditangani oleh tingkat nasional, yang ditangani oleh provinsi, yang ditangani oleh tingkat kabupaten. Ya, disinilah yang saya akan bangun kerjasama dengan bapak-bapak bupati apabila mereka terpilih lagi. Jadi saya akan bangun kerjasama dengan bupati. Kenapa? Itu juru kunci pembangunan di daerah. Kalau tidak kerjasama gubernur dengan bupati, bagaimana roda pembangunan ini bisa jalan? Tidak bisa. Tidak akan jalan. Jadi di situ kan akan kita bagi yang mana yang untuk provinsi, mana yang untuk kabupaten, dan mana yang untuk nasional. Jadi itu yang kita akan bangun sehingga untuk meningkatkan tingkat ekonomi kerakyatan itu akan sendirinya dia bangkit. Tidak perlu dikomando. Tapi kalau kita sudah simpul-simpul jaringan kerja ini kita sudah bangun untuk masyarakat, dan sendirinya dia akan bangun. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ketepatan itu. Inilah konsep kita yang besok coba kita mulai dari akar rumput. Jadi ini pembangunan sebenarnya pembangunan akar rumput ini. Yang berikut pembangunan kita ini kita mau balik, ya. Selama ini pemerintahan kabupaten dorong mulai dari kota yang sekarang, tapi besok kita bagi. Karena kabupaten mulai dari kota, kita provinsi mulai dari belakang. Pembangunan itu kita mulai dari belakang, dari kampung ke kota, sehingga kita akan ketemu di kota-kota satelit yang tadi itu. Nanti begitu. Sehingga dari kabupaten dia bangun dari kota ke kampung, dari belakang kita bangun, kita akan ketemu di kota-kota satelit itu. Sehingga tidak ada lagi pengangguran-pengangguran yang semakin lama semakin tinggi, supaya kita membagi suku. Kabupaten punya dengan provinsi punya. Itulah gambaran untuk Bapak Ibu, sehingga ada gambaran untuk Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari nol ini. Dulu provinsi di sana, kita tidak dapat gambaran sedikit pun khusus untuk kami Papua Selatan. Sampai dengan pendidikan pun juga kita tidak dapat gambaran itu. Ya, di sini kan ada dana pemerintah pusat, ada APBD, juga daerah. Ada satu lagi, yaitu otonomi khusus. Ya, inilah yang nanti kita bagikan, yang ditangani oleh otonomi khusus untuk orang asli Papua, kemudian daerah provinsi dia tangani yang mana, dan kabupaten dia tangani yang mana, sehingga semua ini beban yang berat itu akan dibagi semua. Begitu pula pembangunan seluruhnya akan rasakan, sehingga tidak ada beban lagi untuk kita semua. Kemarin kan beban berat, kabupaten cukup merasakan itu, daerah yang cukup luas ini. Ya. Makanya dulu Bapak John kenapa berjuang untuk membentuk kabupaten-kabupaten itu karena itu. Ya. Akhirnya sekarang sudah terbentuk kabupaten, sudah mulai simpul-simpul susah itu dia mulai tergeser sedikit. Biar lambat, pasti kita akan capai cita-cita kita di setiap daerah sesuai dengan kondisi kita. Merauke, Bopenigo, Mapi, dan Asmat. Terus kemudian
tambahan lagi nanti. Kalau semua sudah terisi, jangan kaget. Yang kamu bilang itu apa, pembangunan maska apa itu semua akan tercapai di seluruh wilayah provinsi Papua Selatan yang akan datang. Ya, itulah gambaran saya sedikit tentang apa yang nanti kita kerjakan. Ya, saya dengan beliau, kami hanya menaruh peletakan batu pertama untuk Papua Selatan. Regenerasi akan lanjutkan. Ya, dan juga itu untuk pendidikan tetap kita akan perhatikan bagaimana untuk ke depan anak-anak kita. Jadi ada satu program lagi yang nanti kita buat bagaimana untuk sumber daya manusia di Papua Selatan ini kita garap olah dia. Ya, nanti kita akan bangun sistem pendidikan berpola asrama mulai dari 3 distrik, kabupaten dan provinsi sampai perguruan tinggi di luar Papua Selatan. Kita akan bangun asrama-asrama adik-adik kita yang kalau memang ada yang sudah bagus, bila perlu mereka punya skillnya bagus, kita kirim ke luar negeri. Nanti kita akan bangun kerjasama dengan negara-negara yang mana kita akan buat jaringan kerjasama antara provinsi Papua Selatan dengan negara yang bersangkutan dengan dana otsus itu. Ya, jadi tidak perlu susah kamu pikirkan. Ini kamu punya orang, dulu tidak. Orang tidak pikir kita. Mari kita pikirkan sama-sama di Papua Selatan ini seperti apa. Ya, satu saja, mari kita saling bergandengan, saling dukung-mendukung antara satu sama lain untuk menuju sukses Papua Selatan masa yang akan datang. Oke lah, boleh berandai-andai, tapi kita semua ini belum tahu Papua Selatan ke depan dan dimulai dari mana. Ini pertanyaan besar untuk kami orang Papua Selatan ini. Kita ini besok memulai dari mana? Ya, yang tadi saya sudah sampaikan program visi misi dulu Bapak John dia buat itu, itulah perjalanan awal dari bentuknya kabupaten hingga sekarang provinsi Papua Selatan ini. Masih lagi kita akan tambahkan. Kuncinya hanya satu. Kalau saya terpilih jadi gubernur Papua Selatan, perhati simpul-simpul yang tadi saya bilang, kabupaten-kabupaten yang besok kita mengatakan kalau bukan saya. Karena pengalaman Bapak sudah taruh untuk 3 kabupaten, Popendigor dengan Muara Digul sudah ada di meja Senayan. Tapi siapa yang mau melanjutkan? Berapa bupati sudah berganti berapa kali, tapi mereka tidak lanjutkan itu. Sampai sekarang, ya sudahlah. Nanti adiknya lanjutkan itu supaya semua ini selesai. Pembagiannya sesuai dengan kultur dari 6 suku yang ada di Papua Selatan ini. Kita bagikan supaya adil, supaya masing-masing ngurus rumah tangganya sendiri, saudaranya sendiri, supaya tidak saling baku ganggu lagi antara satu dengan yang lainnya. Dan ini satu provinsi, mari kita bagi yang ini supaya semua merasakan. Dan satu tidak ada yang tinggal. Satu yang kita akan pikirkan itu setelah kita sudah bagi, yaitu nusantaranya bagaimana. Itu catatan khusus yang kita akan pikirkan dari setelah simpul-simpul kota ini sudah tumbuh. Mari bagaimana kita pikirkan untuk Nusantara. Pembagiannya seperti apa? Nah, itulah saya taruh tanda telinga ini untuk kita pikirkan sama-sama seperti apa. Porsi mereka seperti apa di Papua Selatan. Saya tidak tahu, tapi ini gambaran saya yang saya sudah pikirkan. Saya kalau di seluruh saja sedang kakak-kakak ini sudah kita katakan nanti pikirkan. Itu sudah kita seperti apa, porsi siapa, mulai dari birokrasi sampai dengan lapangan kerja. Oke,
saya akan lanjutkan sesuai petunjuk Tuhan. Ya, begitu saudara-saudaraku. Ya sedikit tapi padat. Mudah-mudahan besok kita tercapai dengan apa yang kita inginkan. Yang berikutnya, jadi begini, saya sangat senang kalau orang bilang begini, dari situ tidak bisa. Lebih baik saya tidak dipuji daripada yang dipuji. Dulu kakak saya juga dibilang begitu, cuma lulus televisi. Dia baru datang dari Jakarta, dia mau jadi bupati untuk apa di sini? Gitu. Sekarang adiknya lagi, kata-kata itu lagi kembali sama adiknya lagi. Wah, itu dari situ tidak bisa. Nah, itu. Jadi yang tidak bisa itulah yang akan jadi untuk hati kamu di dalam diri kamu. Seperti Bapak John dulu yang dihina, sekarang artinya apa? Semua yang tadi yang ngomong itu, dia duluan yang dapat itu. Kebahagiaan itu dari Bapak John. Gitu. Ya, lebih baik kita dihina daripada kita dipuji. Dihina ada berisi, daripada yang dipuji tidak terisi. Nah, itu yang harus kamu pikir baik-baik. Ya. Dari filosofi beliau tadi bilang tentang buah kelapa. Buah kelapa kalau jatuh akan jatuh di matanya. Ya. Sama pula saya adik bungsu. Memang sedikit-sedikit tipis. Tapi tetap orang tua akan bimbing kita untuk bagaimana kita membawa provinsi Papua Selatan ini seperti apa. Karena dia pencetusnya. Dia bukan pencetusnya. Beliau adalah pencetusnya. Beliau pertarungkan hati kandungnya untuk supaya besok ini lanjut sesuai dengan petunjuk. Karena beliau sudah coba dengan bupati-bupati. Semua meleset. Akhirnya tinggalkan beliau sendiri. Sekarang beliau dia mulai pikir kembali. Lebih baik saya lihat saya punya saudara. Supaya dia salah, saya tegur, dia dengar. Dia itulah. Kalau dulu yang kedua dia mau tegur juga, ditegur juga, kasih juga. Dia bikin dia mau baliknya sendiri. Ya, itu yang terjadi. Akhirnya Bapak Ibu juga jadi korban ya dalam pembangunan yang sudah kita rugi selama 15 tahun. Derita kita semakin. Lebih baik derita ini jangan dia tambah terus, kita putuskan dulu. Mudah-mudahan kalau kabupaten yang ada yang terpilih lagi, kita putuskan ini. Jangan buat ini derita ini jalan terus. Tidak, kita harus putuskan. Baik ini tinggal kabupaten, provinsi yang baru ini kita putuskan. Supaya ada kecerahan untuk kita semua di sini. Jangan kita susah terus. Sumber daya alam yang ada, nanti kita akan buat ada beberapa segmen yang nanti kita akan bangun. Mulai dari ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, infrastrukturnya, perikanannya, semua kita akan bangun untuk Papua Selatan ini. Dengan sistem cara kita sendiri. Caranya ini ya saya kasih tahu saja. Karena banyak yang rekam dan sampai jadi rekam jejak lagi. Nah, ini yang saya takutkan. Ya kan, kami sudah tahu semua sebenarnya. Ya seperti itu. Terus yang berikut, terakhir. Kita punya program lagi satu untuk satelit. Dari kampung-kampung yang belum dipasang, kita akan melanjutkan dari kabupaten punya. Jadi kami akan kerjasama dengan kabupaten 3-4 kabupaten ini, yang mana yang mereka belum pasang, saya ambil alih. Apabila saya terpilih, kalau saya tidak terpilih ya putusnya, berarti tidak lanjut, gitu. Jadi kita akan bangun itu telepon untuk saudara-saudara kita supaya bisa ikuti perkembangan Kota Merauke seperti apa, perkembangan Bovendigul, Mapi, dan Asmat itu seperti apa. Jangan dilupakan saudara-saudara kita yang ada di pelosok di Provinsi Papua Selatan. Makanya pembangunan ini kita akan memulai dari belakang ke kota dengan simbol-simbol kota yang tadi itu. Oke, mungkin itu gambaran saya, visi-visi yang besok kita akan buat. Kalau mereka besok debat lagi, sudah.
Yang buat sudah kamu yang sudah saya level ini, level kepala bidang setara. Kalau kalian itu sudah ada yang berpangkat bintang 2, ada 3, nah itulah silakan saja. Nah, saya mulai dari bawah, karena saya dari masyarakat, jadi saya mau sama-sama dengan mereka kita susun program kita dari kampung dulu ke kota. Nah, begitu kira-kira untuk apa itu untuk ini. Kira-kira inilah yang saya sampaikan ini, itulah visi misi kami. Bapak dari Sekeliling Desa bersama dengan Bapak Yusuf Jalwo, mudah-mudahan satu hari ini bisa ada keputusan untuk beliau dia bisa gabung lagi dengan kami sehingga semua bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang diinginkan. Jadi dua saja yang saya melihat dari kondisi kita yang masyarakat punya, yang memang semua ini sudah tumpang tindih sehingga kita harus buat satu terobosan, pembangunan terobosan baru. Di celah ini kan ada banyak masalah yang timbul. Mulai dari pertanian juga ada banyak masalah, ekonomi masyarakat juga banyak masalah juga. Jadi itu yang kita sudah sosialisasi, kita sudah rampul, itulah yang jadi program kita untuk di kedepannya. Apa yang nanti kita kerjakan selama 5 tahun apabila dari Sekeliling. Berarti kita semua sudah punya kesatuan hati, ya. Tanggal 27 November, semua satu hati, pilih nomor 1. Menyala ibu-ibuku, menyala. Saya perkenalkan, nama saya Siti Ani dari Naukenjerai. Terima kasih untuk Bapak dan semuanya. Saya senang sekali tadi visi misinya Bapak. Kalau Bapak bilang dari akar rumput, dari kampung ke kota, kalau saya bilang gaya kerja Bapak seperti gurita. Ada kepala, ada ekor-ekornya, ditarik satu kali, langsung kita menang. Seperti itu. Jadi saya tidak bisa cerita banyak, tapi saya sangat senang. Saya tidak banyak protes dan lain-lain. Nah, saya atas nama ibu-ibu atau tim pelangi, kami di sini selalu mendukung Bapak. Saya bekerja dari Naukenjerai sampai ke lokasi-lokasi dengan tim kita. Dan kami berdoa setiap saat, semoga Bapak terpilih untuk kami semua. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Ucapkan terima kasih buat Bapak Darius yang tersayang. Minta maaf, saya dari MAPI, penggerak anak muda, siap untuk Bapak. Mendukung, kira kata banyak lagi. Nanti hasilnya nanti Bapak lihat sendiri. Cuma sebatas ini. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kakak Darius, tim koalisi. Pertama-tama saya sampaikan berbelasungkawa yang sebesar-besarnya atas berpulangnya ke Rahmatullahi Maha Kuasa Bapak Wakil kita. Selanjutnya kita tim masyarakat bergandeng tangan. Inilah era baru yang harus kita sambut. Bapak Darius bersama Bapak Yusuf Jalwo. Harus kita menangkan pada tanggal 27 November. Coblos nomor berapa? 1. Berapa? 1. Berapa? 1. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami atas nama Koalisi Jaya Raya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan segala kerendahan hati atas kehadiran Ibu Pendeta kedua dan juga saudara-saudara semua yang sudah berkenan hadir. Mohon maaf jika sepanjang kegiatan kita ada yang kurang berkenan. Ya, satu hati kita semua memilih nomor 1.